Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Rosa Putri dengan NIM C1401241016. Jadi, pada video kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana sih cara untuk menentukan seleksi ikan yang terbaik dari yang terbaik. Nah, untuk yang pertama, kita harus menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Sebelum menentukan rata-rata, kita harus mengurutkan dari yang terbesar menjadi sampai yang terkecil. Sebelum itu kita drag dulu dari atas sampai yang bawah. Terus kita pilih yang ini, short, large to smaller. Continue with the current selection, short. Setelah itu kita harus menentukan rata-rata. Bagaimana menentukan rata-rata? Rumusnya yaitu sama dengan average. Average. Terus kita drag dari awal sampai akhir. Tutup kurung. Enter. Nah, 14,83. Kita ambil dua angka di belakang koma. Nah, untuk menentukan hasil selanjutnya, untuk menentukan hasil seleksi, yaitu kita mengambil panjang, tapi kita harus mengambil yang di atas rata-rata. Sedangkan di rata-rata 14,83 berarti di atas rata-ratanya sampai 15. Jadi di bawah 15 itu tidak diperbolehkan. Jadi itu kita ambil, copy, terus kita paste value. Nah, untuk selanjutnya yaitu seleksi family. Bagaimana sih menentukan seleksi family? Sama seperti tadi, yaitu kita harus menentukan rata-rata. Untuk menentukan rata-rata, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terbesar menjadi sampai yang terkecil. Nah, sort large to smaller, continue with the current selection, short. Oke. Nah, ini sudah sesuai. Selanjutnya yaitu menentukan rata-rata seperti tadi rumusnya average. Terus kita drag dari awal sampai akhir. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya segini kan? Kita ambil dua angka di belakang koma saja. Oke. Nah, untuk family B sama seperti family A, seperti yang awal-awal, caranya sama. Nah, kita drag dulu. Kita drag. Terus kita short larger to smaller. Continue with the current selection. Short. Sudah berubah dari terbesar sampai yang kecil. Rumusnya kita average sama seperti tadi. Dari awal sampai akhir. Tutup kurung. Enter. Nah, kita ambil dua angka di belakang koma saja. Terus yang family C juga sama seperti tadi, yaitu kita urutkan dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil, short largest to smaller, dan yang with the current selection, short. Terus untuk menentukan rata-ratanya sama seperti tadi, average. Terus kita drag dari awal sampai akhir, tutup kurung, enter. Nah, untuk menentukan between family ini, kita harus mengambil dari yang terbesar rata-ratanya. Di antara yang terbesar, family A, B, dan C, yaitu family B. Jadi kita hanya mengambil di family B saja. Jadi kita copy base value. Nah, untuk menentukan within family, kita ambil 10 saja dari family A, family B, dan family C, yaitu mengambil nilai ikan yang terbaik. Kita ambil, copy, paste value. Kenapa sih kita harus mengambil paste value, tidak copy biasa? Agar tabelnya juga tidak terbawa warnanya. Jadi kita hanya mengambil angkanya saja. Value, ambil 10 yang terbaik, terus paste value. Dah. Selanjutnya yaitu menentukan bobot G3 family A. Bagaimana sih menentukan bobotnya? Yaitu dari family A ini, kita menentukan rata-ratanya. Sama seperti tadi, kita harus eh, mengurutkan terlebih dahulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. First, continue with the current selection, short. Terus sama dengan average, sama seperti tadi rumusnya. Kita drag dari awal sampai akhir. Tutup kurung, enter. Nah, rata-ratanya kan kita ambil dua angka di belakang koma saja. Nah, untuk G0 ini kita ambil 10 angka di belakang 10 family saja, ambil nilai yang terbaik. Kita copy, terus kita paste value. Nah, untuk menentukan rata-rata sama seperti tadi, average, tapi kita ambil dari yang G0 saja, 10. Bentar. Untuk standar deviasi, kita rumusnya yaitu STDEV. Sama seperti tadi, kita drag 10. Bentar. Nah, kita ambil dua angka di belakang koma saja. Untuk menentukan G1, rumusnya yaitu sama dengan norm, norm INV,
terus R&D, run, tutup kurung, titik koma. Nah, setiap laptop atau komputer itu berbeda-beda ya rumusnya, bisa titik atau titik koma, tergantung dari device masing-masing. Terus kita ambil dari rata-rata, titik koma lagi, ambil stdef, tutup kurung. Sebelum kita menentukan G1 ini, kita harus mengunci terlebih dahulu. Menguncinya yaitu Fn F4 atau F4 saja juga bisa, tergantung device-nya masing-masing. Nah, enter. Jadi deh G1, kita ambil, kita drag. Oke, jadi kita copy, pindahin ke G1 aksen. Kenapa sih kita pindahin ke G1 aksen? Tujuannya yaitu supaya angkanya tidak berubah. Karena kalau di sini angkanya selalu berubah-ubah. Jadi kita pindahin ke G1 aksen supaya angkanya tidak berubah-ubah. Nah, lalu kita sort largest to smaller, kita urutkan lagi dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita ambil dua angka di belakang koma saja. Terus untuk menentukan rata-rata sama seperti tadi, average, kita drag dari awal sampai akhir, tutup kurung, enter. Nah, untuk hasil seleksi, kita ambil 10 saja, yang terbaik. Best value, dua angka di belakang koma aja. Nah, untuk rata-rata, sama seperti tadi rumusnya, yaitu average. Nah, kita ambil yang hasil seleksinya dari awal sampai akhir. Tutup kurung, enter. Untuk stdef, sama seperti tadi rumusnya, stdef, standar deviasi, dari awal sampai akhir hasil seleksi. Tutup kurung, enter. Kita ambil dua angka di belakang koma. Sorry, kelewat. Nah, untuk G2 rumusnya sama seperti G1, yaitu sama dengan norm, norm INV, terus R&D, buka kurung, tutup kurung, titik koma, terus kita ambil rata-rata, terus titik koma, kita ambil stdef, tutup kurung. Nah, kita kunci menggunakan FNF4. Yang ini juga sama, FNF4, enter. Jadi, kita drag sampai bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita copy paste, paste value. Nah, kita urutkan dari awal sampai akhir. Nah, kita pindahin ke G2 aksen sama seperti tadi agar angkanya tidak, sorry, ulang lagi. Large to smaller, continue with change short. Oke. Nah, kita ambil dua angka di belakang koma saja. Rata-rata sama seperti tadi rumusnya. Bentar, kita ini. Oke, sama dengan average. Kita drag dari awal sampai akhir, tutup kurung, enter. Hasil seleksi kita ambil yang terbaik, sama seperti tadi. Base value, kita ambil dua angka di belakang koma. Rumusnya sama dengan average, tutup kurung, enter. Standar deviasi sama dengan STDF, drag dari awal sampai akhir hasil seleksi, enter. Oke. Untuk yang G3 sama seperti G1 dan G2 rumusnya, yaitu sama dengan norm INV, buka tutup R&D, R&D, buka tutup kurung, titik koma, rata-rata, titik koma, STDF, tutup kurung. Sebelum itu kita harus kunci menggunakan FNF4 sama juga yang ini. Oke, enter. Kita drag dari awal sampai akhir. Muncul angkanya, kita copy. Terus kita urutkan dari yang terbesar dan sampai yang terkecil. Nah, sebelum itu, sorry, kelupaan. Kita harus ambil dua angka di belakang koma saja. Sama dengan average, sama seperti tadi, rata-rata, average. Terus kita drag dari awal sampai akhir. Tutup kurung. Bentar. Nah, untuk hasil seleksi, kita ambil yang terbaik. Sama seperti tadi, base value. Ambil dua angka di belakang koma, sama dengan average. Seperti tadi rumusnya. Drag dari awal sampai akhir, tutup, enter, sama dengan std sama seperti tadi.
Drag dari awal sampai akhir, tutup, enter. Jadi deh, lalu kita ambil dua angka di belakang koma aja. Sudah jadi, terus kita tentukan genetik gennya. Nah, karena tadi G1, G2, G3, G0 udah ditentukan, nah otomatis nilainya itu dia akan berpindah ke sini. Kita ambil dua angka di belakang koma saja. Sorry. Oke. Nah, untuk genetik gen yang gen 0 ini rumusnya yaitu sama dengan buka kurung C eh, G1 dikurangi kan gen 0. Terus tutup kurung dibagi gen 0 terus dikali 100. Nah, kita harus kunci yang ini sama yang ini. Oke, enter. Kurang lima. Terus kita kurang 5, 5, 6. Oke. Selanjutnya yaitu yang GT1. Rumusnya yaitu sama dengan C4 G1 dikurangi G0 dibagi kurung dibagi bagi G0 dikali 100. 100. Enter. Hasilnya segini. Kita drag. Ini. Nah, sekarang kita menentukan pembulatan. Untuk pembulatan bagaimana sih rumusnya? Rumusnya yaitu hmm, sama dengan round, round. Eh, kita drag dari atas sampai bawah hasil seleksi G3-nya. Terus titik koma 2 tutup kurung. Dari tadi kita mengambil dua angka di belakang koma kan. Jadi eh, titik 2 titik 2 2 enter segini hasilnya. Dia otomatis gini. Ini versi base value. Nah, untuk jumlahnya kita rumusnya yaitu sama dengan on if eh, ini sampai ini. Oh, salah, sorry. Nah, ini aja bulatan yang awal titik 2 nih, titik 2 tutup kurung enter. Nah, kita drag aja. Ntar dia menyesuaikan satu. Nah, selanjutnya yaitu menentukan garis rata-rata X dan Y. Which Hmm. Sebelum itu kita drag dulu, lupa, sorry. Ini, eh, ini, kita blok, insert, kita buat chartnya, scatter, pilih yang ini, oke. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu, biar nggak menghalangi. Nah, selanjutnya yaitu kita pencet bunganya, terus select data, add, yang X ini sama dengan kita blok, terus yang Y ini sama dengan kita blok yang Y, oke, oke. Nah, dia muncul tanda panah merah. Sebelum itu, kita ganti chart title-nya jadi seleksi G1. Seleksi G3. G3. Wait. Kita blok. Kita pilih Times New Roman. Times New Roman. Ini yang form 12 saja. Jadi deh. Jadi guys. Jadi hasilnya segini guys. Oke. Eh, mohon maaf apabila tadi ada kesalahan sedikit. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.